Bisa dilihat di sini merupakan alat dari tugas akhir saya. Di sini terdapat auto trafo yang akan digunakan untuk sumber microgrid DC sendiri. Lalu ada baterai yang digunakan untuk penyimpanan. Lalu ada lampu sebagai bebannya. Ada 3 sensor arus yang akan mendeteksi arus dari beban, arus dari PV, dan arus dari konverter. Lalu yang di sebelah kanan merupakan rangkaian dari sensor arus dan konverter itu sendiri. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa rangkaian, yaitu terdapat rangkaian sensor arus, rangkaian B1212, rangkaian A1212, lalu ada microcontroller dan rangkaian dayanya sendiri dengan menggunakan 4 buah MOSFET dan 2 kapasitor. Di sini MOSFET mendapatkan sinyal PWM dari TLP250. TLP250 sendiri diberi sumber melalui B1212S, yaitu sumber 12 volt dan ground. Lalu untuk sinyal PWM-nya berasal dari microcontroller menuju buffer, lalu dari buffer mengirim menuju TLP250 sendiri. Lalu untuk sumber dari sensor arus, karena membutuhkan plus 12 volt, 0 volt, dan min 12 volt, di sini menggunakan A1212 untuk sumbernya. Ya, bisa dilihat seperti rangkaian ini. Dan terdapat microcontroller juga STM32F407VET6. Di sini suplai daya dari rangkaian A1212 dan B1212 berasal dari power supply DC 12 volt. Lalu bisa dilihat di sini terdapat yang sebelah kanan merupakan baterai yang dirangkai secara seri besar 60 volt. Lalu sebelah kirinya terdapat auto trafo yang sudah disetting sebesar 48 volt. Dan bisa dilihat ini untuk rangkaiannya. Di sini merupakan alat dari tugas akhir saya. Di sini bisa dilihat tegangan dari microgrid menggunakan tegangan sekitar 48 volt, lalu menggunakan beban lampu. Bisa dilihat pada osiloskop yang bergaris biru merupakan arus dari PV sendiri, lalu garis kuning merupakan arus dari balancer, dan yang bergaris pink merupakan arus dari beban. Di sini kondisi arus dari PV yaitu arus PV-nya 0, maka yang menyuplai tegangan adalah konverter. Lalu di sini merupakan kondisi ketika PV bekerja, bisa dikatakan kondisi balance karena arus dari PV sama besarnya dengan arus dari beban. Dengan itu, maka konverter secara tidak langsung, konverter tidak bekerja dan tidak menghasilkan arus. Lalu ini ketika kondisi bus, pada kondisi bus maka arus PV lebih besar daripada arus beban sehingga konverter dapat menerima daya dari PV dan dapat mengecas baterai. Lalu pada kondisi buck, maka arus PV tidak dapat mencukupi arus pada beban, sehingga konverter bekerja menyuplai daya menuju ke beban tersebut yang akan dikirimkan melalui microgrid dengan menurunkan tegangan dari konverter. Sedangkan saat bus tadi, konverter menaikkan tegangan untuk menyuplai baterai. Karena di sini microgrid menggunakan tegangan 48 volt, sedangkan baterai sendiri menggunakan tegangan 60 volt. Sekian presentasi dari alat tugas akhir saya. Terima kasih.